Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran kimia kelas 11 semester 2. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan mengenai prinsip kerja larutan penyangga. Sebelumnya, kita ingat kembali apa itu larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH pada kisaran tertentu. Jadi, ketika kita menambahkan sedikit asam, basa, maupun air ke dalam larutan penyangga itu sendiri relatif akan mempertahankan nilai pH-nya dan tidak akan berubah terlalu signifikan. Larutan penyangga itu sendiri tersusun atas pasangan asam basa konjugasinya. Ada dua macam larutan penyangga seperti pada pembahasan sebelumnya. Ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Penyangga asam itu tersusun atas asam lemah dan basa konjugasinya, sedangkan penyangga basa tersusun atas basa lemah dan asam konjugasinya. Kita kilas balik sebentar mengenai pH asam basa. Ananda pasti mengetahui kalau larutan asam akan memiliki pH kurang dari 7, larutan basa pH-nya lebih dari 7, dan larutan netral pH sama dengan 7. pH itu apa? pH itu adalah minus log H plus atau minus log OH-. Bagaimana hubungan antara keduanya? Jadi, konsentrasi H plus apabila kita kalikan dengan konsentrasi OH- akan memberikan nilai tetap, yaitu sebesar 10 pangkat minus 14. Atau dengan kata lain, pH ketika kita tambahkan pOH, jumlahnya itu pasti akan 14. Suatu larutan itu pasti mengandung H plus dan juga OH-. Kita lihat hubungan ini. Apabila konsentrasi H plus larutan itu 10 pangkat minus 6 molar, maka konsentrasi OH-nya itu akan sama dengan 10 pangkat minus 8 molar, sesuai dengan prinsip ini. Berarti pH-nya itu akan sama dengan 6 dan pOH-nya itu akan sama dengan 8 karena pH ditambah pOH itu akan sama dengan 14. Lalu apa hubungannya antara pH dengan larutan penyangga? Kita tahu kalau larutan penyangga itu apabila ditambahkan sedikit asam, basa maupun air, maka pH larutan itu cenderung tidak akan berubah secara signifikan atau cenderungnya itu tetap. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Kita akan belajar lebih dalam melalui pembahasan pada video kali ini. Sekarang yang pertama kita bahas tentang larutan bukan penyangga. Apabila kita menambahkan sedikit asam atau basa pada larutan bukan penyangga, maka akan meningkatkan konsentrasi H plus atau OH-nya secara signifikan, sehingga akan terjadi perubahan pH yang cukup signifikan pula. Sebagai contoh, ada larutan H2O, kemudian kita tambahkan HCl sebesar 10 pangkat minus 3 molar ke dalam larutan. Kita tahu HCl akan terion menjadi H+ dan juga Cl-. Berarti konsentrasi H+ di sini sama dengan konsentrasi HCl, yaitu sebesar 10 pangkat minus 3 molar. Dalam larutan ini, pH larutan itu adalah 7, pOH-nya 7, berarti konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat minus 7, konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat minus 7. Ketika kita tambahkan HCl ke dalam larutan, itu sama saja kita menambahkan ion H+ sebanyak 10 pangkat minus 3 molar ke dalam larutan. Jadi, konsentrasi H+ dalam larutan bukan lagi 10 pangkat minus 7, tetapi 10 pangkat minus 7 ditambah 10 pangkat minus 3. Kita tahu bahwa 10 pangkat minus 3 ini jauh lebih besar dibandingkan dengan 10 pangkat minus 7. Sama saja contoh lain misal, 1000 kita tambahkan 1. 1000 itu kan jauh lebih besar daripada 1, sehingga 1 itu tidak signifikan, bisa kita abaikan, sama saja berarti 1000. Dalam hal ini sama saja, karena 10 pangkat minus 3 itu jauh lebih besar daripada 10 pangkat minus 7, maka 10 pangkat minus 7 ini bisa kita abaikan dan konsentrasi H+ itu akan mendekati 10 pangkat minus 3. Jadi saat ini konsentrasi H+-nya itu akan sama dengan 10 pangkat minus 3, kemudian pH-nya itu 3, berarti
konsentrasi OH-nya itu tadi 10 pangkat minus 11 karena konsentrasi H plus dikalikan konsentrasi OH- itu. Hasilnya harus sama dengan 10 pangkat minus 14, berarti POH-nya itu 11. Bisa dilihat ketika larutan bukan penyangga, kita tambahkan asam atau basa, dia akan meningkatkan konsentrasi H plus ataupun OH-. Konsentrasi H plusnya berarti dia ditambahkan asam, kalau konsentrasi OH- yang berubah berarti dia ditambahkan basa. Seperti itu. Kalau tadi larutan kita tambahkan asam, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan basa? Sama saja, semisal ada larutan H2O, kita tambahkan NaOH sebesar 10 pangkat minus 3 molar, NaOH akan terion menjadi Na+, dan juga OH-, maka konsentrasi OH-nya juga sama dengan konsentrasi NaOH yaitu 10 pangkat minus 3 molar. pH larutan itu awalnya 7, kemudian POH-nya 7, konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 7, konsentrasi OH-nya 10 pangkat minus 7. Ketika kita tambahkan NaOH ke dalam larutan, itu sama saja kita menambahkan konsentrasi OH- sebesar 10 pangkat minus 3 ke dalam larutan. Berarti konsentrasi OH- dalam larutan bukan lagi 10 pangkat minus 7, melainkan 10 pangkat minus 7 ditambah 10 pangkat minus 3. Karena 10 pangkat minus 3 jauh lebih besar dari 10 pangkat minus 7, maka 10 pangkat minus 7 ini bisa kita abaikan. Berarti konsentrasi OH- sekarang itu sama dengan 10 pangkat minus 3. Maka pH-nya itu, POH-nya itu akan sama dengan 3 dan pH-nya itu akan sama dengan 11. Kenapa? Karena pH ditambah POH itu jumlahnya harus 14. Jadi bisa kita lihat bahwa ketika kita menambahkan basa, maka sama saja kita menambahkan ion OH- ke dalam larutan bukan penyangga, dan konsentrasi dari ion OH- dalam larutan bukan penyangga, dia akan meningkat drastis, sehingga akan mempengaruhi nilai pH dan juga POH-nya. Lalu bagaimana dengan prinsip larutan penyangga itu sendiri? Yang pertama, ketika kita menambahkan asam pada larutan penyangga, maka H plus dari asam itu akan bereaksi dengan basa konjugasinya, sehingga peningkatan konsentrasinya itu bisa dicegah dan pH larutan tidak akan berubah terlalu banyak. Nah, bisa dilihat bahwa ketika kita menambahkan asam, maka asam itu akan bereaksi dengan basa konjugasi membentuk asam konjugasi. Sebagai contoh, dalam larutan ini terdapat larutan HCOOH, dia merupakan asam lemah, kemudian ada juga HCOO-, dia merupakan basa konjugasi. Kita ingat ada asam lemah, ada basa konjugasi, berarti dia merupakan larutan penyangga asam. Kemudian apabila kita tambahkan HCl ke dalam larutan, kita tahu HCl akan terion menjadi H+ dan juga Cl-. Bisa dibilang kita menambahkan ion H+ ke dalam larutan. Sesuai prinsipnya bahwa H+ akan bereaksi dengan basa konjugasi membentuk asam konjugasi. Berarti dalam hal ini H+ yang kita tambahkan dia akan bereaksi dengan HCOO- membentuk HCOOH. Berbeda dengan yang sebelumnya pada larutan bukan penyangga, ketika kita tambahkan asam atau H+, maka H+ ini akan langsung bereaksi dengan H+ yang ada di dalam larutan. Tetapi kalau dalam larutan penyangga, H+ ini akan bereaksi dengan basa konjugasinya membentuk asam konjugasi. Dengan demikian, maka peningkatan konsentrasi H+-nya itu bisa dicegah dan pH larutan tidak akan berubah terlalu banyak. Kemudian, di sini ada contoh lagi, ada larutan NH3, ini merupakan basa lemah, ada juga NH4+. NH4+ merupakan asam konjugasi. Ada basa lemah, ada asam konjugasi, ini merupakan larutan penyangga basa. Kemudian, apabila kita tambahkan dengan HCl,
Berarti sama saja kita menambahkan ion H+ ke dalam larutan. Ingat, ketika kita tambahkan H+ atau asam ke dalam larutan penyangga, maka H+ akan bereaksi dengan basa konjugasi. Berarti H+ di sini akan bereaksi dengan NH3, karena di sini NH3-nya bertindak sebagai basa, dia akan membentuk asam konjugasinya yaitu NH4+. Jadi konsentrasi H+ ketika kita tambahkan ke dalam larutan tidak akan mempengaruhi konsentrasi H+ di dalam larutan, sehingga pH larutan penyangga itu tidak akan berubah secara signifikan atau biasanya itu cenderung tetap seperti itu. Sekarang bagaimana kalau kita tambahkan basa ke dalam larutan penyangga? Jadi ketika kita menambahkan basa ke dalam larutan penyangga, maka OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan asam konjugasi membentuk basa konjugasi, sehingga peningkatan konsentrasi OH- itu bisa dicegah dan pH larutan penyangga tidak akan berubah terlalu banyak. Sebagai contoh, di sini ada larutan seperti yang sebelumnya, ada HCOOH dan HCOO-. Ini merupakan larutan penyangga asam, karena HCOOH itu adalah asam lemah, HCOO- itu adalah basa konjugasinya. Kemudian kita tambahkan NaOH ke dalam larutan. NaOH akan terion menjadi Na+ dan OH-. Berarti sama saja kita menambahkan ion OH- ke dalam larutan. Di sini ion OH- itu langsung akan bereaksi dengan asam konjugasinya, yaitu HCOOH. Dia akan membentuk HCOO- dan ditambah H2O. Kenapa? Karena di sini HCOOH dia akan mentransferkan satu ion H+ kepada OH- sehingga dia akan bentuk HCOO- dan juga H2O. Kemudian di sini ada larutan penyangga basa NH3 dan juga NH4+. Di sini NH3 sebagai basa lemah, kemudian NH4+ sebagai asam konjugasi. Kita tambahkan NaOH, berarti sama saja kita menambahkan ion OH- ke dalam larutan. Maka OH- di sini akan bereaksi dengan asam konjugasi yaitu NH4+ membentuk NH3 dan juga H2O. Berarti apa? Ketika kita menambahkan basa ke dalam larutan penyangga atau kita menambahkan konsentrasi OH- ke dalam larutan penyangga, maka OH- itu akan langsung bereaksi dengan asam konjugasinya, sehingga peningkatan konsentrasi OH- itu tidak akan terkumpul di dalam larutan, melainkan dia akan langsung bereaksi dengan asam konjugasinya, sehingga pH larutan penyangga tidak akan berubah terlalu banyak. Demikian pembahasan mengenai prinsip kerja larutan penyangga. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.